Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Triwinus Sidabutar. Saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita, terlebih dalam momen-momen masa kebangkitan Yesus, yaitu dalam masa Paskah. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di momen-momen Paskah ini banyak hal yang bisa kita pelajari apa sebenarnya makna kebangkitan dari Yesus. Paskah sendiri merupakan satu momen yang sangat istimewa karena tidak semua orang bisa mengalami yang namanya kebangkitan, kecuali nanti ketika kita sudah mati, lalu di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Tetapi secara umum riwayat manusia berhenti pada kematian. Dan Paskah adalah momen untuk mengingatkan kita bahwa sudah ada yang bangkit dari kematian, bahwa sudah ada yang mengalahkan maut, bahwa sudah ada yang mengalahkan kuasa kubur, yaitu kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, momen Paskah sendiri sebenarnya bukan hanya momen Paskah seperti yang kita kenal sekarang. Pada zaman Yesus sudah ada peringatan-peringatan Paskah, namun yang diperingati adalah bagaimana mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Itu juga mereka peringati sebagai sebuah perayaan Paskah. Namun perayaan Paskah yang kita pahami sekarang ini adalah memperingati kebangkitan Kristus setelah dia mati, disalibkan, lalu dikuburkan
dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus pada teks hari ini kita melihat proses-proses yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Tentu di daerah Yerusalem pada waktu itu ada sedikit seperti sebuah kekacauan di mana situasi tidak menentu antara percaya dan tidak percaya. Bahkan di kalangan para murid sendiri ada masa-masa yang sangat krisis di antara para murid. Sebagian bahkan mungkin sudah kembali melakukan kegiatan-kegiatannya, kembali ke aktivitas semula sebagaimana sebelum mereka bertemu dengan Yesus dan menjadikan mereka sebagai muridnya. Nah, sementara itu Yesus sudah beberapa kali menampakkan diri kepada sebagian dari murid. Dan pada hari ini kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang tadi disebutkan namanya Kleopas, dan satu lagi kita tidak mendapatkan informasi tentang siapakah dia. Namun yang pasti kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah ketidakpastian yang menyebabkan para murid terpecah dalam arti sebagian mungkin ada yang masih bertahan di Yerusalem, tetapi sebagian ada yang kembali ke aktivitasnya, dan sebagian mungkin kembali ke kampung halamannya. Menurut beberapa penafsir, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa para kedua murid ini yang sedang bertemu dengan Yesus 7 mil jaraknya dari Yerusalem ke Emmaus, ada kemungkinan bahwa mereka pulang kampung. Kenapa? Artinya mereka sudah kehilangan harapannya. Mereka sudah salah menduga ketika di awal-awal mereka bertemu dengan Yesus dan mengikuti perjalanan kehidupan Yesus. Mereka berpikir dan mereka berharap bahwa Yesus akan menyelamatkan mereka, akan menyelamatkan bangsa Israel secara umum dari penjajah. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus datang adalah untuk membebaskan mereka secara politik. Jadi semua yang dijelaskan oleh Yesus sepanjang perjalanan hidupnya dan pelayanannya bersama dengan para murid, semuanya itu seolah-olah tidak dipahami oleh para murid. Bahkan kalau kita melihat teks-teks sebelumnya pun sesungguhnya para murid pun masih antara tidak percaya apakah Yesus itu benar-benar bangkit. Walaupun mereka sudah melihat sendiri bahwa kubur itu kosong, namun mereka sendiri tidak sampai kepada sebuah keputusan bahwa mereka meyakini bahwa Kristus sudah bangkit. Itu sebabnya dalam kisah ini kita melihat kedua murid ini pergi menjauh dari Yerusalem. Mungkin digambarkan seperti orang yang sudah kehilangan harapannya, yang pada waktu itu mereka menggantungkan harapannya kepada Yesus. Namun apa yang terjadi kepada Yesus sungguh jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka berpikir justru mereka berharap kepada Yesus, tetapi Yesus justru mengalami nasib tragis, yaitu dengan mengalami peristiwa penyaliban bahkan sampai kepada kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini kita bisa melihat bahwa kedua murid yang ada di dalam perjalanan ini disadarkan oleh Yesus kembali bahwa meskipun Yesus mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan, meskipun Yesus mengalami peristiwa-peristiwa yang menurut nalar para murid tidak seharusnya dialami oleh Yesus, tetapi Yesus mengingatkan kepada mereka, sehingga Yesus menjelaskan kepada mereka arti dari kitab suci, bahkan tentang Yesus sendiri yang harus mengalami peristiwa-peristiwa penyaliban itu. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meski peristiwa itu mengerikan, tetapi peristiwa itu sendiri memang harus terjadi dan sesuai dengan misi Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mati di kayu salib memperdamaikan dirinya dengan manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus sesungguhnya mau mengingatkan para murid supaya mereka tidak kehilangan pengharapan mereka, tidak kehilangan kepercayaan mereka, bahkan tidak berpikir bahwa Yesus mengalami nasib yang tragis sehingga Yesus tidak ubahnya sama seperti orang-orang lain yang mungkin lebih dikenal orang, yang mungkin mempunyai perjalanan hidup yang sukses, mungkin juga mempunyai kuasa atau posisi secara politik, tetapi mengalami nasib yang tragis. Apakah Yesus juga mengalami hal yang sama? Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa semua yang dialaminya memang haruslah terjadi,
sebagai bagian dari misinya datang ke dunia. Itu sebabnya dalam teks ini juga dijelaskan kepada kedua murid itu, Yesus sengaja akhirnya membukakan pikiran mereka bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu memang harus terjadi. Bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu adalah yang sesuai tertulis di dalam kitab suci, adalah sesuai dengan nubuat-nubuat yang dinubuatkan oleh para nabi. Jadi apa yang dialami oleh Yesus bukanlah sebuah kegagalan, tetapi justru itu adalah keberhasilan. Dan peristiwa tentang kebangkitannya sendiri ia juga jelaskan. Itu sebabnya saudara-saudara, pada akhirnya kedua murid itu pun setelah dibukakan oleh Yesus pikiran mereka, akhirnya mereka mengerti kitab suci, dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa Yesuslah yang sedang bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mau memberikan sebuah gambaran kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh para murid. Mereka mengalami kekacauan setelah ditinggalkan oleh Yesus secara fisik lewat kematiannya. Tetapi jelas, Yesus bukanlah pribadi, bukanlah Tuhan yang takluk terhadap maut. Bukanlah Tuhan yang kalah terhadap kuasa maut, yang kalah terhadap kuasa kubur. Tetapi justru Yesus mampu mengalahkan kuasa kubur dan kuasa maut. Karena itu saudara-saudara, tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Namun peristiwa kematiannya memang haruslah terjadi sebagai bagian dari rencana, perjalanan, dan misi Allah. Tetapi janganlah kita berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Itu sebabnya peristiwa kebangkitan Yesus justru seharusnya membangkitkan semangat yang baru. Maka sama seperti kedua murid ini, ketika mereka sudah pada akhirnya mengerti kitab suci, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan para murid. Mereka kembali ke Yerusalem, menceritakan kepada ke-11 murid yang lain tentang apa yang mereka alami dalam perjalanan mereka ke Emmaus, dan tentang bagaimana mereka akhirnya mengerti kitab suci dan menyadari bahwa orang yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Akhirnya mereka kembali melakukan tugasnya sebagai murid Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa kita tidak pernah kehilangan pengharapan kita. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus bahwa kebangkitan Kristus justru seharusnya membawa kita kembali mendapatkan semangat yang baru untuk melakukan tugas dan panggilan kita sebagai umat Kristen. Bagi para hamba-hamba Tuhan, justru ini sebagai sebuah penyemangat bahwa misi kita harus terus dilanjutkan. Kebangkitan Kristus itu harus menjadi semangat yang baru bagi kita para pemberita firman Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena sesungguhnya Kristus yang menang terhadap maut itu sudah bertemu dengan kita dan sudah digambarkan dengan kehadirannya di depan para murid. Saudara-saudara, sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan, Paskah ini, kebangkitan Kristus ini juga mengingatkan kita, jangan pernah meninggalkan persekutuan kita. Sekalipun yang kita alami mungkin kita anggap tragis, sekalipun perjalanan hidup kita mungkin kita anggap sebagai sebuah penderitaan, sebagai sebuah kegagalan, namun tidak ada cara, tidak ada alasan untuk meninggalkan persekutuan. Karena kita sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Saudara-saudara, mari melalui peristiwa Paskah ini kita kembali kepada semangat kita semula. Sama seperti tema firman Tuhan pada hari ini, pertemuan dengan Yesus yang bangkit membangkitkan semangat yang baru kepada umatnya. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat Paskah kepada kita. Amin.